Di tepi kota tua yang mulai sepi, berdirilah sebuah tenda sirkus berwarna merah kusam. Namanya Circo della Luna. Bagi orang awam, itu hanyalah tempat hiburan keliling. Tempat tawa dan tepuk tangan bercampur dalam gemerlap lampu malam. Tapi di balik tirainya, bukan keceriaan yang menjadi tuan rumah, melainkan jeritan, luka, dan tangisan yang dikurung dalam kegelapan. Anak-anak berpakaian lusuh menari di atas tali, menyulap api, atau berguling dalam tong-tong besi. Wajah mereka tersenyum, tapi mata mereka mati. Mereka bukan pelawak, mereka adalah korban. Semuanya bermula saat seorang pria berpakaian rapi, bernama Tuan Maresco, datang ke panti asuhan dan kolong jembatan. Tempat anak-anak yatim piatu terbengkalai. Dengan senyum hangat dan janji pendidikan, makan hangat, serta masa depan cerah, ia membawa puluhan anak-anak untuk dilatih menjadi artis sirkus profesional. Namun kenyataannya begitu berbeda. Anak-anak dibawa ke sebuah komplek tertutup di tengah hutan. Di sanalah pelatihan dimulai. Pelatihan bukan dengan kata-kata lembut, melainkan cambuk, jeritan, dan kelaparan. Makan hanya 1 kali sehari, kadang tidak sama sekali. Jika ada yang menolak, mereka dikurung di ruang bawah tanah. Gelap, lembab, sempit, tak ada cahaya, dan tak ada suara selain desah napas sendiri. Beberapa anak tidak pernah keluar dari ruangan itu. Suatu malam, seorang anak bernama Lintang mencoba melarikan diri. Ia berhasil sampai ke jalan raya, hanya untuk tertabrak truk dan jasadnya diseret kembali ke tenda. Tubuhnya tak dikubur, ia dibuang di sumur belakang, seperti bangkai binatang. Beberapa hari kemudian, tenda sirkus mendadak diliputi hawa aneh. Tali akrobat putus sendiri, api sulap menyambar pemain. Bahkan, seekor singa jinak mendadak mengamuk dan mencakar pelatihnya hingga mati. Tuan Maresco menyebut itu kecelakaan biasa. Tapi, para pekerja mulai berbisik. Arwah anak-anak itu belum pergi. Anak baru bernama Wulan mulai mendengar suara-suara dari ruang bawah tanah. Tangis lirih, nyanyian sayup, dan suara langkah kecil berjalan di langit-langit kamarnya. Kadang ia mendapati boneka milik anak yang sudah mati, tergantung di depan pintu. Wulan tahu mereka masih di sini. Ia mulai menggali tanah di belakang panggung, tempat sumur tua berada. Dan malam itu, ia melihat wajahnya. Wajah pucat Lintang, tersenyum padanya dari dalam air. Ketika sirkus tampil di kota besar, mimpi buruk itu memuncak. Lampu tenda padam tiba-tiba, penonton panik. Api menyala di panggung, membentuk wajah anak-anak. Pemain akrobat terjatuh dan lehernya patah. Seorang badut tertusuk paku dari dalam petinya sendiri. Suara tawa anak-anak kecil menggema, bukan dari penonton, tapi dari tempat tak terlihat. Satu persatu, orang-orang yang dulu menyiksa anak-anak itu mati mengenaskan. Di malam itu, sirkus bukan pertunjukan, melainkan pembantaian. Tenda sirkus itu akhirnya ditinggalkan, berdiri membusuk di ujung hutan. Warga sekitar menyebutnya sirkus bayangan. Tak ada yang berani mendekat. Kadang terdengar musik sirkus lirih dari dalamnya. Kadang terdengar suara anak-anak menyanyikan lagu sirkus. Konon, siapapun yang masuk ke sana akan melihat pertunjukan yang tak pernah usai. Pertunjukan oleh anak-anak tanpa wajah yang menari untuk membalas dendam. Setelah malam panggung berdarah yang menewaskan para pelatih kejam dan penonton yang tak bersalah, Wulan adalah satu dari sedikit anak yang masih hidup. Ia bersembunyi di balik tong-tong properti, menyaksikan bagaimana tali gantungan berayun sendiri dan api sulap melahap orang-orang yang dulu menyiksa mereka. Tapi malam itu tidak selesai begitu saja. Setelah semua sunyi, Wulan ditarik oleh sesuatu, bukan tangan, bukan angin, tapi seperti perasaan. Ia mengikuti suara lirih yang memanggil namanya dari arah belakang tenda utama. Langkahnya kecil perlahan, menyusuri lorong-lorong kain yang sekarang basah oleh darah. Di balik lemari kostum badut tua, ia menemukan pintu kecil setengah tertutup tirai. Pintu itu tak ada sebelumnya. Dengan jantung berdebar, Wulan mendorongnya. Di baliknya, tangga kayu sempit menurun ke bawah tanah.
Udara dari bawah tanah begitu dingin menusuk tulang. Wulan menggigit bibir, mengumpulkan keberanian, lalu menuruni tangga itu. Semakin ke bawah, bau busuk bercampur kelembaban menyambut. Suara tetesan air terdengar tak beraturan. Ruangan itu remang, hanya diterangi cahaya temaram dari celah kayu di atas. Di dinding tergantung foto-foto anak-anak, wajah-wajah yang tak asing. Lintang, Rika, Dodi, semuanya anak yang sudah menghilang. Di bawah foto-foto itu tertulis tanggal-tanggal, bukan tanggal lahir, tapi tanggal mati. Wulan menggigil. Ia tahu ia berada di tempat di mana semuanya berakhir. Dan di ujung lorong ada sebuah cermin besar, tinggi hingga menyentuh langit-langit batu. Cermin itu gelap, buram, tapi perlahan bayangan-bayangan mulai muncul. Wulan mundur setapak, tapi suara-suara dari dalam memanggilnya. "Kami di sini, Wulan. Kami belum bisa pergi." Cermin itu memantulkan sosok anak-anak kecil. Wajah mereka pucat dan tak utuh. Mata mereka kosong, tapi menatap langsung ke dalam jiwanya. Salah satunya adalah Lintang. "Tolong bebaskan kami." Tiba-tiba, cahaya dari atas padam. Pintu tangga tertutup sendiri. Lorong itu sepenuhnya dalam kegelapan, kecuali cahaya redup dari balik cermin. Dan Wulan menyadari, cermin itu bukan hanya pantulan. Ia adalah pintu. Wulan berdiri membeku di depan cermin. Udara di sekitarnya membeku perlahan. Napasnya mulai terlihat dalam embun dingin. Bayangan anak-anak di dalam cermin kini tampak lebih jelas. Wajah mereka pucat, mata kosong tapi penuh luka. Beberapa dari mereka mengenakan kostum badut yang sobek. Ada yang masih memakai riasan panggung yang luntur karena air mata. Tangan kecil dari balik cermin menggapai dan berkata, "Kami terperangkap di sini. Kami ingin pulang. Tolong." Tanpa sadar, Wulan mengelurkan tangannya. Begitu kulitnya menyentuh permukaan cermin, ia merasa tertarik kuat. Udara di sekelilingnya lenyap. Suara detak jantungnya menggema keras di kepala. Lalu segalanya berubah. Wulan jatuh di tanah basah. Sekelilingnya adalah ruang gelap tak berujung, seperti tenda sirkus yang tak pernah selesai dibangun. Lampu-lampu gantung melayang, menyala dan padam sendiri. Dari kejauhan terdengar lagu sirkus mengalun dalam nada minor yang mengerikan, seolah dimainkan oleh organ tua yang rusak. Di sekelilingnya, anak-anak itu berdiri. Jumlah mereka puluhan, semuanya tak lebih dari 10 tahun. Tubuh kurus, wajah penuh luka, tapi di mata mereka tersimpan harapan samar. Lintang muncul dari kerumunan. Kali ini ia bicara dengan suara yang nyata. "Kami tidak bisa pergi karena jiwa kami dikurung. Tuan Malesko menutup gerbang ke alam kami dengan darah. Tubuh kami tidak dikubur layak. Kami tak punya nama di atas tanah." Wulan menelan ludah. Ia masih gemetar, tapi menatap Lintang dengan keberanian yang tumbuh dari dalam luka. "Apa yang harus aku lakukan?" Lintang menunjuk ke arah panggung besar di tengah ruang kelam itu. Di atasnya berdiri sosok menyeramkan, tubuh tinggi dan kurus dengan topeng porselen badut pecah. Tubuhnya mengenakan mantel sirkus penuh darah dan tangannya menggenggam cambuk. Itulah bayangan dari Tuan Maresko, tapi dalam bentuk roh yang sudah menyatu dengan kutukan. "Dia menjaga nama kami. Di balik panggung itu ada buku. Jika kau bisa membacakan nama kami dan membakar buku itu, kami akan bebas." Wulan mengangguk meski tubuhnya gemetar. Anak-anak itu memegang tangannya. Tangan-tangan kecil, dingin tapi penuh harapan. Ia melangkah menuju panggung. Tuan Maresko atau makhluk yang menjadi dirinya menatapnya tanpa mata dari balik topeng. Suara cambuknya meledak di udara. "Tidak ada yang boleh keluar dari sirkus ini." Tapi Wulan tak mundur. Di bawah panggung, ia menemukan peti tua. Di dalamnya, buku catatan kulit, usang dan berlumut. Di halaman-halamannya tertulis nama-nama anak-anak. Dicoret, diberi tanda silang merah. Di ujung terakhir tertulis Wulan. Makhluk itu menggeram, berlari ke arahnya. Tapi sebelum tangan makhluk itu menyentuhnya,
Wulan menyurut korek api terakhir yang ia bawa dari kantong celana. Buku itu terbakar dan seketika dunia kelam itu gemetar. Jeritan terdengar dari segala arah. Anak-anak menatap langit dengan senyuman pertama yang tulus. Tubuh mereka mulai memudar dalam cahaya hangat. Lintang memandang Wulan dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Dan semuanya lenyap. Wulan terbangun di lantai ruang bawah tanah. Cermin di depannya pecah berkeping-keping. Udara kembali dingin, tapi tidak menyesakan. Foto-foto anak-anak di dinding mulai memudar perlahan. Bau busuk lenyap digantikan udara tanah basah biasa. Ia berjalan keluar dari tenda yang sekarang sunyi. Sirkus itu kini benar-benar mati. Tapi Wulan tahu, ia membawa cerita mereka. Setelah malam itu, Wulan keluar dari kawasan sirkus yang ditinggalkannya dengan langkah lemas dan tubuh berlumuran tanah. Udara pagi terasa asing di kulitnya, seperti dunia luar telah berubah. Tapi hanya Wulan yang tahu, yang benar-benar tahu, apa yang telah terjadi di balik tirai merah tenda sirkus terkutuk itu. Ia berjalan ke kantor polisi terdekat di kota kecil itu, dengan suara serak, baju robek, dan mata merah. Lalu berkata, "Mereka membunuh anak-anak, mereka kurung, mereka bakar nama-nama kami." Petugas mengira dia hanya anak terlantar yang trauma. Tapi ketika mereka datang ke tempat yang ia tunjuk, yaitu tenda sirkus besar di tengah hutan, yang mereka temukan hanya sebidang tanah lapang, kosong, tanpa jejak tenda, tanpa bangunan, tanpa apapun. Namun, ketika mereka menggali sumur tua di dekatnya, bau busuk menyergap. Dari dalamnya, tulang belulang mulai bermunculan. Kota pun gempar. Media massa memberitakan penemuan masalah jenazah anak-anak yang diyakini berasal dari tahun-tahun pertunjukan sirkus keliling yang tak pernah tercatat resmi. Nama Circo della Luna kembali menghantui halaman-halaman koran tua, meski tidak banyak yang benar-benar mengingat. Wulan jadi saksi kunci, tapi tak ada yang benar-benar percaya dengan cerita cermin roh atau Tuan Maresco yang berubah jadi bayangan. Mereka percaya hanya sebagian, bahwa sirkus itu memang menampung anak-anak dan memperlakukan mereka seperti budak. Namun Wulan tahu, sesuatu belum selesai. Beberapa bulan kemudian, Wulan diadopsi oleh seorang jurnalis wanita yang tertarik dengan kasusnya. Mereka pindah ke kota lain. Sudah 6 bulan sejak Wulan meninggalkan tenda sirkus yang penuh kematian itu. Ia kini tinggal bersama Bu Ratri, seorang jurnalis yang tak hanya menyelamatkannya secara hukum, tapi juga memberikan rumah dan pendidikan yang selama ini hanya menjadi janji palsu di bawah tenda pertunjukan. Di luar, hidup tampak tenang. Wulan pergi ke sekolah, mulai punya teman baru, dan mencoba menjalani kehidupan anak-anak yang selama ini ia impikan. Tapi jauh di dalam dirinya, luka itu masih berdarah, dan setiap malam, suara musik sirkus itu kembali mendesir dari sela-sela mimpi. Tarara dum dum tarara, tarara dum dum tarara. Semula ia mengira itu hanya trauma, tapi suatu pagi Bu Ratri membawa pulang sebuah selebaran yang ia temukan di kaca mobilnya. Circo della Luna, datang ke kota Anda. Pertunjukan ajaib, langka, dan tak terlupakan. Tanggal 13 November. Lokasi lapangan kosong belakang pasar tua. Pertunjukan dimulai pukul 19.00. Wulan gemetar. Ia memegang selebaran itu dengan tangan dingin. Di sudut bawah ada gambar badut kecil dengan mata berlubang. Ia mengenal topeng itu. Ia tahu siapa di baliknya. Tuan Maresco belum mati, atau lebih tepatnya kutukannya belum selesai. Malam itu, tanpa sepengetahuan Bu Ratri, Wulan kembali ke lapangan di belakang pasar tua, dan di sana tenda itu berdiri. Tenda sirkus merah yang sama, tiangnya tinggi dan melengkung seperti cakar, lampunya menggantung mati seperti tubuh di tiang gantungan. Tapi anehnya, di sekitarnya tak ada keramaian, tak ada penjaga, tak ada antrian, hanya tenda yang berdiri seolah menunggunya. Ia mendekat, suara musik mulai terdengar dari dalam pikirannya. Saat tirai terbuka perlahan, Wulan melihat panggung dalam gelap, tapi kursi-kursi penonton diisi oleh sosok-sosok kabur.
seperti bayangan. Dan di atas panggung seseorang berdiri. Bukan Tuan Maresko, bukan badut, tapi anak-anak. Dengan tubuh transparan, beberapa dari mereka ia kenali. Ada Rika, Bayu, Dodi, dan Lintang. Tapi tidak meminta tolong, mereka menunjuk ke arah panggung tengah. Di sana berdiri sebuah kotak sulap besar, peti persegi panjang dengan tulisan, "Untuk penonton terakhir." Wulan melangkah maju, setiap langkahnya bergema. Ia tahu itu bukan kotak sulap biasa. Itu adalah penjara, penjara untuk arwah yang belum bebas, dan dia mungkin yang harus membuka pintunya. Saat tangannya menyentuh gagang peti, suara berat menggema dari kegelapan. "Kau datang lagi, kau tak pernah bisa pergi." Wulan menoleh. Dari balik tirai hitam, Tuan Maresko muncul, tapi kini tubuhnya adalah bayangan murni, seperti asap pekat berbentuk manusia. Topeng badutnya hancur di satu sisi, menampakkan tengkorak hangus di baliknya. "Pertunjukan belum selesai, Wulan. Kau milik sirkus ini selamanya." Wulan menahan napas, tapi kali ini ia tidak sendiri. Dari belakang, tangan anak-anak roh itu menggenggam bahunya. Lintang berdiri di sampingnya. "Buka peti itu, Wulan. Bakar semuanya. Ini kesempatan terakhir." Wulan membuka peti itu perlahan. Di dalamnya bukan manusia, tapi benda-benda mainan anak-anak, foto-foto, sepatu-sepatu kecil, dan jilid terakhir dari buku nama yang dulu belum ia temukan. Ia menyiramnya dengan bensin dari lampu minyak sirkus yang hampir mati. Dengan korek api yang sama seperti dahulu, ia membakar semuanya. Teriakan panjang dan mengerikan menggema dari langit-langit tenda. Tuan Maresko melolong, tubuh asapnya tercerai-berai, kursi-kursi penonton roboh sendiri. Tali-tali melilit langit-langit dan pecah. Cahaya dari dalam peti membesar, lalu segalanya terbakar dalam cahaya putih menyilaukan. Wulan terbangun di tanah, kali ini di rumput. Tapi tak ada tenda, hanya lapangan kosong, dingin, dan sunyi. Di tangannya, ia masih memegang sepotong kertas gosong. Hanya satu kata yang tersisa, "Terima kasih." Tahun berganti, Wulan tumbuh menjadi remaja. Luka-luka fisik yang dulu menempel di kulitnya telah pudar. Tapi luka di dalam tak pernah sembuh sepenuhnya. Ia tak lagi mendengar musik sirkus, tak lagi dihantui bayangan anak-anak kecil di tengah malam. Tapi rasa itu, keheningan setelah teriakan, justru jauh lebih menakutkan. Bu Ratri, ibu angkatnya, menyarankannya untuk melupakan semuanya. Tapi bagaimana bisa? Wulan tahu yang ia hadapi bukan sekedar kejadian masa lalu, tapi kutukan yang hidup dan terus mencari tubuh baru. Setiap tahun, tepat di tanggal yang sama, saat ia pernah kali dibawa ke sirkus, Wulan bermimpi. Mimpi tentang tenda merah, tali gantung, dan penonton tak berkepala yang bertepuk tangan. Awalnya, ia menolak mengakui bahwa kutukan itu masih ada. Tapi saat kota demi kota mulai muncul berita anak-anak hilang secara misterius, semuanya terjadi di kota yang berbeda-beda. Semua diiringi rumor, pertunjukan keliling yang tak tercatat. Wulan tahu sirkus bayangan belum mati, ia hanya berpindah. Dan di tengah semua itu, satu hal selalu muncul kembali, tiket sirkus lusuh yang ditemukan di kamar anak-anak yang hilang. Semuanya bertuliskan Circo della Luna. Di usia 17 tahun, Wulan mulai menulis, bukan untuk terkenal, tapi untuk memperingatkan. Ia menerbitkan artikel demi artikel tentang sirkus misterius yang tak pernah tercatat dalam data resmi. Ia menyamar, menelusuri lapangan-lapangan tua dan hutan di pinggiran kota. Di setiap tempat yang pernah didatangi sirkus itu, ia menemukan sisa-sisa yang sama, mainan terbakar, noda darah, bau amis yang tak bisa dijelaskan oleh apapun. Dan pada malam ulang tahunnya yang ke-18, tiket itu muncul lagi, kali ini bukan di bawah bantal, tapi di dalam surat undangan ulang tahun dari teman sekolah. Tertulis, "Pertunjukan dimulai lagi, dan kursi utama masih menunggumu, Tuan Maresko." Malam itu, Wulan berdiri di atas bukit yang menghadap ke kota.
Di bawah sana, lampu tenda merah kembali menyala, menggeliat dari kegelapan seperti seekor ular raksasa. Tak ada keramaian, tak ada musik, tapi ia tahu anak-anak sudah mulai masuk ke dalamnya, tertarik oleh janji palsu tentang sulap dan keajaiban. Wulan meraih tas kecilnya. Di dalamnya, korek api, senter, dan satu salinan terakhir, buku nama, yang pernah ia ambil sebelum membakar jilid aslinya. Ia tahu, selama masih ada nama baru yang tertulis, sirkus itu akan terus hidup. Maka malam itu, ia melangkah lagi menuju sirkus, bukan sebagai penonton, bukan sebagai tawanan, tapi sebagai penjaga. Penjaga cerita, penjaga arwah-arwah yang belum sempat pulang. Karena Wulan paham satu hal yang orang dewasa tak pernah mau percaya. Ada sirkus yang tak bisa mati, dan seseorang harus tetap menontonnya agar tidak mengambil penonton lain.